rupa-rupanya ya, Indonesia mengalami kegagalan di dalam industri tekstil. Ya. Karena banyak sekali ya di tahun 2024, 23, 24 itu ada 60 perusahaan yang mengalami penutupan usahanya. Ya. Ya. Hampir semuanya itu bergerak di bidang tekstil. Nah, sahabat usia Mas, pada awal bulan Ramadan ini, boleh dikatakan Indonesia digemparkan dengan peristiwa yang sangat memilukan. Ya. Yang pertama, masalah pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, banjir Jakarta Bekasi. Nah, yang luar biasa itu. Tapi pada saat ini saya ingin membicarakan tentang pemutusan hubungan kerja. Nah, kenapa pemutusan hubungan kerja? Ya, karena ini menurut saya cukup memilukan, cukup menyedihkan. Karena ada ribuan orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Mengapa ribuan? Ya, ada perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang tekstil, yaitu PT Sritek. Nah, PT ini sudah berdiri cukup lama. Tiba-tiba dinyatakan pilot dan semua karyawannya mengalami PHK sejak 1 Maret. Luar biasa ini. Jumlahnya lebih dari 10.000. Ya. Tentu saja ini menggemparkan. Ya. Dan tidak hanya Sritek saja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, tetapi anak perusahaannya pun juga demikian mengalami pemutusan hubungan kerja. Malah juga menular di Jawa Barat sendiri juga ada pemutusan hubungan kerja, baik itu yang ada di Sumedang, di Bekasi, di Garut, ya, itu mengalami pemutusan hubungan kerja. Malahan mulai tahun 2024 juga ada pemutusan hubungan kerja, yaitu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penutupan ya, berbagai alasan, ya, karena tidak mampu bersaing, karena ada relokasi. Ya, ini yang menjadikan penutupan dan pemutusan hubungan kerja itu. Nah, kalau kita perhatikan khusus yang Sritek aja yang jumlahnya ada 12.000 karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja itu. Kalau setiap orang yang bekerja di situ memiliki istri, berarti ada 2 orang yang ditanggung. Tapi kalau suami istri itu punya anak 1, berarti ada 3. Taruhlah kalau yang kerja berkeluarga itu jumlahnya 7.000. Berarti kan sudah ada 21.000 orang yang mengalami keuangan yang sangat memprihatinkan. Apalagi gaji yang dia peroleh masih sangat rendah. Ya. Berdasarkan informasi ya, penghasilan UMK, UMR ya, itu ya ada di kisaran 2.800.000. Kalau 1 orang mungkin cukup, tapi 2 orang bisa cukup. Tapi dengan keprihatinan, apalagi dengan tambah 1 anak yang masih butuh susu, masih butuh ya layanan-layanan yang lebih prima supaya anak ini nantinya bisa berkembang. Nah, rupa-rupanya ya, Indonesia mengalami kegagalan di dalam industri tekstil. Ya. Karena banyak sekali
Ya, di tahun 2024, 23, 24 itu ada 60 perusahaan yang mengalami penutupan usahanya. Ya. Ya. Hampir semuanya itu bergerak di bidang tekstil. Nah, padahal tekstil di Indonesia sudah pernah merajai dan itu juga dikirim, ya, ke luar negeri, diekspor ke luar negeri. Tapi tiba-tiba luluh, hancur, berantakan. Ya. Semuanya tiarap, tidak berdaya. Apakah ini terjadi karena kesalahan di dalam pengelolaan? Tentu tidak. Tapi dari pihak pemerintah masih mau mengkaji sebab-sebabnya. Tapi kalau kita perhatikan, sebetulnya nggak perlu ada kajian yang mendalam, bisa diterawang dengan baik. Gitu. Mengapa saya berkata begitu? Karena banyak sekali produk-produk dari luar yang datang ke Indonesia yang dijual dengan murah, tentang pakaian-pakaian. Malah beberapa tahun yang lalu dijual banyak sekali pakaian-pakaian bekas yang dari luar. Kalau di Bandung terkenal dengan namanya Cimol. Nah, ini pakaian-pakaian yang masih bagus-bagusan yang dijual, ya, 25-30 ribu rupiah. Dan itu sekarang mulai masuk ke wilayah-wilayah kota-kota kecil dengan dibukanya gerai-gerai dengan harga penjualan 30 ribu per potongnya. Nah, barangkali itu juga menjadi sebab utama terjadinya penutupan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Ya, kalau kita perhatikan, memang ini sangat-sangat menyedihkan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mau tidak mau, sokongan dari masyarakat yang bekerja ini yang jumlahnya tadi mencapai puluhan ribu, ya, itu kalau dikumpulkan kan uangnya juga miliaran. Dia juga bisa menyumbang untuk kepentingan negara juga. Ya, karena dia akan membelanjakan keuangannya. Dan biasanya mereka-mereka yang bekerja ini, uang yang diterima pada tanggal 25 setiap bulannya mungkin habis pada tanggal 20 bulan berikutnya. Dia akan menjaga, akan mendapat penghasilan pada tanggal 25 atau mungkin pada tanggal 1 setiap bulannya. Nah, inilah menjadikan kondisi ekonomi nasional juga mengalami hal-hal yang tidak baik tentu saja. Ya, karena pastilah perusahaan-perusahaan itu tidak dapat memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, ya, karena dia tidak memiliki penghasilan. Nah, itulah gambaran yang sangat memilukan, gambaran yang sangat menyedihkan di masa bulan yang penuh berkah ini. Dan ternyata banyak sekali perusahaan yang tutup, banyak sekali perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini apakah pertanda bahwa Indonesia yang pernah didengungkan oleh anak-anak muda, ya, kelompok elit yang terdapat di dunia perguruan tinggi dengan tagar Indonesia gelap. Memang kalau kita memperhatikan dalam awal bulan penuh berkah ini, tampaklah Indonesia gelap, ya, karena banjir di mana-mana dan itu merugikan masyarakat yang terdampak hingga triliunan. Begitu halnya dengan pemutusan hubungan kerja dan beberapa perusahaan yang ditutup yang jumlahnya juga boleh dikatakan sungguh luar biasa. Apakah nanti akan disusul perusahaan-perusahaan yang lain, kita belum tahu. Tapi saya mendengar bahwa beberapa karyawan Sritek akan segera dipanggil untuk bekerja lagi di perusahaan itu yang ditangani oleh pihak lain.
Nah, semoga saja itu berlangsung dengan cepat dan tidak berlama-lama, bisa menolong masyarakat yang betul-betul terhimpit, betul-betul mengalami kesusahan karena sumber penghasilan yang terus merosot. Ya. Dan saya membaca berita bahwa mereka yang bekerja yang di Seritai khususnya yang 1 tahun sampai 2 tahun kurang itu hanya mendapat 1 bulan pesangon. Yang paling tinggi yang bekerja di atas sampai 8 tahun itu mendapat pesangon sampai 7 kali hasil UMR-nya. Oke, sampai di sini kita semua perlu merenungkan dan merefleksikan bahwa Indonesia sebenarnya pada saat ini sedang berduka.